Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Ima Puji Astuti dari SD Negeri Medono. Saya Tata Gunarso dari SD Negeri 1 Kebumen. Saya Ambar Sekti dari SD Negeri 2 Bebengan. Selamat menyaksikan. Bu Ambar, Waalaikumsalam Pak Tata. bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Pak Tata gimana kabarnya ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Iya Pak, Iya? betul. Oh, ya. iya. Nanti sebelumnya saya ingin berdiskusi sebentar terkait pelaksanaan coaching nanti Bu. Ya. Dalam coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai rubrik penilaiannya Bu. Ya. Jadi ada 3, apakah coachingnya ini sesuai alur tirta, apakah Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot, serta nanti apakah coaching ini menjawab pertanyaan Ibu seperti yang Ibu harapkan gitu. Iya. Dan jangan lupa ini Bu, jangan lupa prinsip coachingnya dan prinsip coachingnya jangan lupa ada 3 itu Bu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini harus Ibu pegang juga ini terkait pelaksanaan coaching nanti. Sebelumnya juga saya akan bertanya Bu terkait nanti. Pertama Ibu, ini kompetensi apa Bu yang akan nanti Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Iya Pak Tata, terima kasih untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan. Tentunya adalah kompetensi inti dari proses coaching Pak. Di antaranya 1 itu kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Yang ketiga adalah menjadi pendengar yang aktif Pak. Oke. Ya. Terus dari ketiga kompetensi ini mana yang lebih spesifik Ibu kembangkan Bu? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu pada kompetensi mendengarkan secara aktif. Ya. Yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Terus ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira indikator ketercapaian coaching Ibu ini apa Bu? Indikator yang ingin saya capai yaitu jika coaching yang kita coaching ini itu mampu menggali potensi pada dirinya Pak, terutama dia bisa menemukan solusi apa yang tepat dari permasalahan yang dihadapinya. Oh gitu. Ya. Baiklah Bu Ambar, silahkan Ibu nanti melakukan coaching sebaik-baiknya. Nanti obrolan kita ini bisa kita lanjutkan setelah Ibu menyelesaikan coachingan. Oh, ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Ya. Sukses Bu. Ya, amin. Selamat siang Mbak Ima. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Mbak Ima gimana nih kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Kemarin Bu Ima WA itu loh, kelihatannya Bu Ima ada yang ingin dibicarakan ini. Iya, jadi gini Mbak Ambar, saya itu lagi galau. Oh gitu. Jadi di sekolah saya kan ada kegiatan Kendal Bersua itu loh Mbak Ambar. Iya. Nah itu kan mengharuskan khusus 1 hari untuk membahas PMM. Iya. Jadi ada beberapa teman saya itu ya sulit untuk diajak belajar bersama, berkolaborasi gitu. Dengan alasannya ya ada yang alasan males lah, ada yang alasan sibuk lah, ada yang juga yang beralasan tidak bisa IT lah, seperti itu. Oh, jadi kalau bisa saya garis bawahi bahwa teman-teman itu agak sulit nggih untuk kolaborasi dalam betul. kegiatan PMM Iya, itu. iya, betul sekali. Kemudian Mbak Ima, lalu apa sih yang ingin Mbak Ima dapatkan dari percakapan kita kali ini Mbak Ima? Iya, gini Mbak, setelah kita ngobrol ini, saya tuh pengennya dapat pencerahan gitu loh. Dapat solusi gimana cara supaya rekan-rekan sejawat saya yang tadi susah untuk diajak berkolaborasi itu akhirnya mau belajar bersama, kemudian mau berkolaborasi, sehingga pemanfaatan PMM itu dapat berjalan maksimal. Oh gitu. Iya. Nah tadi yang Bu Ima sampaikan itu ingin bahwa temannya mau berkolaborasi, motivasi diri meningkat dalam kegiatan PMM itu kalau mungkin di level 10 ya Mbak Ima ya untuk kegiatan PMM. Dan itu di sekolah Mbak Ima ini kalau boleh tahu itu masih di level berapa Mbak Ima? Kalau
kalau dalam pemanfaatan PMM itu? Menurut saya sih masih di level 5 ya Bu ya. Oh, Iya, karena hanya sekitar 50% guru saja yang mau memanfaatkan PMM secara maksimal, sedangkan yang lain itu alasannya tadi ya Mbak ya, ada yang sibuk, ada yang alasan kesehatan, ada yang sudah tua nggak bisa IT seperti itu. Gitu ya. Berarti masih di level 5 Iya, ya. masih di level Ya kondisi saat ini. Kemudian kira-kira Mbak Ima itu bisa meningkatkan kondisi seperti ini di level berapa untuk peningkatannya? Kalau Yang untuk kelima ini, peningkatan, saya pengennya ya tidak muluk-muluk, ya. tidak muluk-muluk ya Mbak ya. Di posisi 7 menurut saya sudah bagus ya. Jadi menurut saya yaitu di posisi 7 dulu. Oke, dari posisi 5 ke posisi ke-7. Iya. Kemudian kira-kira nih kalau mau ke posisi 7 itu usaha apa yang dilakukan Bu Ima ini di sekolah untuk mengalami perubahan? Iya, untuk strategi yang nanti akan saya lakukan itu ada beberapa ya Mbak Ambar. Yang pertama, tentu saja saya menjadi contoh, menjadi teladan dulu bagi rekan-rekan sejawat saya. Antara lain ya menyelesaikan semua modul di PMM, mempelajari, mempraktikkan hingga aksi nyata. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah saya lagi mengenai optimalisasi pelaksanaan kendali bersua ini. Kemudian yang ketiga ya menjadi mentor bagi rekan sejawat saya yang belum belajar tadi, yang gitu. sehingga mereka mau belajar, mau berkolaborasi untuk memanfaatkan PMM. Oh iya, tadi Bu Ima sampaikan ada 3 usahanya. Yang pertama itu menjadi teladan dulu di kegiatan PMM ini. Yang kedua itu nanti ada koordinasi sama kepala sekolah dulu gitu. Yang terakhir adalah mentoring. Kalau menurut Mbak Ima nih, dari 3 usaha yang sudah disampaikan itu, kira-kira yang paling nyaman atau mengena ke teman-teman biar dapat motivasinya meningkat, yang usaha yang mana? Sejauh ini sih menurut saya mentoring ya Bu Ambar ya, karena dengan mentoring itu kan saya memberikan arahan sendiri ya, istilahnya ya kita belajar, saya menjadi tutor mereka bagaimana langkah-langkah untuk memaksimalkan platform Merdeka Mengajar itu hingga melaksanakan aksi nyata hingga dapat sertifikat itu. Jadi mereka kan langsung tahu, langsung terlibat, sehingga mereka nanti akhirnya juga mau menyelesaikan itu walaupun dengan bantuan saya dan rekan-rekan lainnya. Jadi paling nyaman tuh di mentoring. Iya, kemudian kira-kira nih dalam kegiatan mentoring itu adakah Mbak Ima ini butuh support atau dukungan dari rekan atau yang lain? Bagaimana Mbak Ima? Pasti ya Bu Ambar, kalau support itu yang pertama pasti dari kepala sekolah ya, karena kan kita satu keluarga, satu sekolah itu kan untuk menjalankan program-program itu kan harus dengan persetujuan kepala sekolah. Kemudian yang kedua ya ini ada rekan sejawat saya yang alhamdulillah itu semangatnya untuk menjalankan program kendali bersua ini itu bagus ya, dia IT-nya juga bagus, kemudian kemarin juga sudah mendapatkan beberapa sertifikat untuk PMM-nya. Jadi nanti saya juga meminta bantuan guru kelas 6 itu Pak Kamti itu tadi untuk sama-sama belajar membersamai rekan sejawat supaya pemaksimalan kegiatan kendali bersua itu dapat berjalan maksimal. Gitu. Wah, itu menurut saya cara bagus Mbak Ima, karena dengan berkolaborasi ya, tadi berkolaborasi kemudian akan program PMM atau motivasi untuk teman-teman ini dapat dilakukan. Sekarang saya tanya, terus kapan mau merealisasikannya itu? Untuk realisasi ini secepatnya ya Bu Ambar ya, karena ini kan programnya kan memang 1 minggu 1 kali, jadi untuk minggu ini sudah harus saya terapkan. Jadi seperti itu.
1 atau 2 hari ini langsung take action. Bos, begitu. Itu yang membuat saya penasaran, Bu Ima. Saya ingin tahu bagaimana hasilnya nanti setelah action itu tadi. Saya ingin tahu apa hasil yang didapat, apakah motivasinya juga meningkat. Saya tunggu ini ya, Bu Ima. Mungkin Bu Ima dari hasil mentoring ini ya, apa yang dirasakan? Yang saya rasakan alhamdulillah sudah dari percakapan kita ini alhamdulillah sudah ada pencerahan. Jadi sebelumnya kan saya bingung, galau kan, cuman galau, tapi ini pikirannya tuh buntu gitu loh Mbak. Tapi alhamdulillah setelah ngobrol dengan Mbak Ambar ini saya jadi ada gambaran kira-kira strategi apa nanti yang akan saya lakukan untuk rekan sejawat saya ini. Alhamdulillah ya Iya, Mbak Ima ya. Dan ini besok saya tunggu lagi, kita ngobrol lagi gitu. Iya Mbak. Selanjutnya. Iya, jadi nanti seminggu lagi ya Mbak. Iya, ya? oke. Nanti kalau 1 minggu itu ada progres, nanti saya kabari Mbak Ambar. Oke, siap. Ya udah, ini sudah sore juga ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Saya merepotkan. Oh nih. tidak, Ya. saya kebetulan free juga ya. Terima kasih banyak ya Mbak. Ya, Saya ya. pamit dulu ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ima. Selamat siang Bu Ambar. Selamat siang Pak Tata. Ya, bagaimana coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar Pak Tata. Kemudian perasaan saya juga lega Pak. Iya. Terus dari proses coaching tadi apa yang sudah Ibu dapatkan Bu Ambar? Ya, tadi selama proses coaching yang saya lakukan ini, saya sudah menerapkan alur tirta Pak, di mana dengan menanyakan tujuan kepada coach, kemudian saya juga mengidentifikasi dari permasalahan dari coach tersebut, kemudian saya menyampaikan menggiring bagaimana coach itu bisa memberikan rencana aksinya dan juga menanyakan tanggung jawab dari coach tersebut. Tidak hanya itu Pak, kemudian saya juga mampu menggali kompetensi atau potensi dari coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Pak. Oh iya. Jadi sesuai yang saya amati tadi juga saya lihat Ibu Ambar ini sudah menyampaikan sesuai dengan namanya alur tirta ya. Jadi sudah menanyakan tujuannya, mengidentifikasi permasalahannya, terus rencana aksi dari coach itu apa saja, tanggung jawabnya bagaimana, itu sudah Ibu sampaikan semua. Jadi yang saya amati seperti itu, seperti yang Ibu sampaikan juga ya. Jadi untuk setelah ini Bu, setelah proses coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu ke depannya? Ya, tentunya saya ingin mendalami lagi bagaimana melakukan coaching melalui tahapan alur tirta Pak. Dan juga saya juga tidak lupa untuk menerapkan prinsip coachingnya tadi. Ada 3 prinsip coaching itu. Setelah itu saya juga akan lebih berlatih lagi untuk melakukan coaching biar ya seperti dengan teman sejawat, kemudian keluarga dan juga murid saya, seperti itu Pak, agar kedepannya saya bisa tidak ragu lagi untuk melaksanakan coaching. Iya, jadi dengan mendalami alur tirta, dengan menerapkan prinsip-prinsip coachingnya, serta menerapkannya ke rekan sejawat gitu Ibu ya. Dengan seperti itu nanti kompetensi Ibu akan berkembang. Iya. Iya. Jadi itu untuk hari ini Bu Ambar, terima kasih waktunya. Sukses untuk Bu Ambar. Ya, amin. Terima kasih ya Pak.